Selamat datang di pertemuan kali ini. Hari ini kita bertemu kembali dengan subtopik kedudukan unsur di dalam SPU. Kedudukan itu artinya posisinya di dalam SPU. Contoh seperti kita punya alamat. Nah, SPU juga punya alamat. Alamatnya di mana? Dinyatakan dalam dua. Yang pertama, dinyatakan periode keberapa dan golongan keberapa. Nah, kita akan menentukan alamatnya. Nah, bagaimana cara menentukan kedudukannya dalam SPU? Menentukan periodenya. Cara menentukan periodenya, ini lihat kulit terbesarnya. Oke ya. Bukan kulit terluar terakhir diisi ya. Tapi kulit yang terbesar berapa, itulah periodenya. Yang kedua, cara menentukan golongan. Nah, golongan ini karena kebetulan golongan unsur itu ada dua, golongan utama dan golongan transisi. Nah, golongan transisi. Nah, sekarang kita lihat golongan utama ini disebut juga dengan golongan A. Golongan transisi disebut juga dengan golongan B. Nah, golongan utama itu biasanya cara menentukannya lihat elektron valensi. Nah, elektron valensi ini adalah elektron yang terakhir diisi. Nah, kalau golongan utama dia selalu berakhir di subkulit S dan P. Nah, cara menentukan golongannya lihat semua jumlah elektron valensinya. Kalau jumlah elektron valensinya. Nah, kalau elektron valensinya itu sama dengan 1 berarti golongan 1A. Kalau elektron valensinya 2 berarti 2A. Kalau 3 berarti 3A. Kalau elektron valensinya 4 4A. Kalau 5 berarti 5A. Kalau 6 berarti 6A. Kalau 7 berarti 7A. Nah, seperti itu. 8 berarti 8A. Nah, golongan 1A itu disebut juga golongan alkali. Pernah dengar kata alkali? Itu umumnya membentuk bersifat basah. Nah, ini alkali karena banyak terdapat di tanah juga. Yang kedua itu disebut dengan alkali tanah. Nah, ini disebut juga golongan aluminium. Ini yang di sini disebut juga golongan dari si karbon. Ini disebut juga golongan dari si nitrogen. Nah, golongan 6 ini disebut juga golongan dari si oksigen. Nah, ini disebut juga golongan si halogen. 8 disebut juga golongan gas mulia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat golongan transisi atau golongan B. Nah, golongan transisi atau golongan B ini selalu berakhir elektron yang terakhir diisi itu biasanya itu adalah pada subkulit D. Bagaimana cara menentukan golongannya? Jumlahkan S ditambah D yang terakhir. Jumlahnya. Berarti kalau ini N kurang 1. Nah, kalau jumlahnya 3 berarti golongan 3B, jumlahnya 4 berarti 4B. Kalau jumlahnya 5 5B, kalau jumlahnya 6 6B. Kalau jumlahnya 7 7B, kalau jumlahnya 8 9 dan 10 ini berarti 8B. Kalau 11 1B, kalau 12 2B. Nah, seperti itu. Ibu buatkan contohnya adalah misalnya tentukanlah letak unsur berikut di dalam SPU, di dalam sistem periodik unsur. A, misalnya ibu buat Al13. B misalnya ZN30. Nah,
Berarti kita buatkan dulu yang A. Bagaimana caranya? Yang A Al13. Berarti jumlah elektronnya langsung Ibu buatkan 13. Kita buat susunannya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ini 2, ini 8. Oh, ini 10, 13. Berarti ini 2 kurang 1 lagi ya, 3p1. Ini 3. Nah, sekarang kita lihat periodenya. Nah, periode itu tadi lihat kulit terbesar. Ini kulit pertama, kedua, ketiga. Berarti yang terbesar 3, periode 3. Golongannya lihat dia berhenti di subkulit P. Nah, ini subkulit P. Kalau subkulit P sudah berarti dia golongan utama. Golongan utama berarti golongan A. Nah, kalau golongan A berarti lihat jumlah elektron valensinya. Elektron valensi apa tadi? Elektron pada subkulit yang terakhir. Nah, yang terakhir kan 3. Jumlah elektronnya jumlahkan 3. Berarti dia golongan 3A. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Yang B. Nah, Zn30. Nah, kita buat dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Coba kita hitung, ini 2, ini 8, ini 8. Udah berapa tuh? 18. Ini dengan ini 20. Berarti dengan ini D-nya 10 ya. Oke, 10 berarti pas 20 ya. Oh, ini D-nya karena ini ke sini ya. Itu kulit 3, ini 2. Ini 2. Oke. Nah, subkulit yang terakhir itu berhentinya di 3D. Berarti kita tentukan periodenya. Periode seperti yang tadi, lihat kulit terbesar, bukan kulit terakhir diisi. Nah, coba lihat. Ini 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3 lagi. Yang terakhir diisi 3D. Tapi bukan kulit yang ketiga yang terbesar, tetapi yang ini 4. Makanya periodenya 4. Nah, golongannya baru lihat berhentinya di mana. Nah, subkulit D. Subkulit D. Kalau subkulit D berarti sudah pasti dia golongan B. Nah, cara menentukan golongannya bagaimana tadi? Jumlahkan S tambah D yang terakhir. Nah, berarti yang ini. Nah, berapa jumlahnya? 2 tambah 10. 12. Kalau 12 berarti golongan 2B. Begitulah cara menentukan periode dan golongan. Terima kasih. Semoga kalian paham.